Nikita Mirzani akhirnya harus merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dalam suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak lagi dengan riuh kebersamaan bersama anak-anaknya, kali ini ia menyambut Lebaran di balik jeruji besi sebagai tahanan di rutan Polda Metro Jaya. Tepat pada 4 April 2025, momen Lebaran ini juga menandai 1 bulan sudah sejak Nikita Mirzani resmi ditahan, menyusul kasus yang tengah menjeratnya dan kini ramai menjadi sorotan publik. Kondisi mental dan fisik Nikita Mirzani pun mulai menjadi perhatian banyak pihak, terutama para penggemarnya. Beberapa kabar yang beredar di media sosial menyebut bahwa Nikita Mirzani mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan psikis dan mengalami penurunan kondisi mental akibat tekanan selama di dalam tahanan. Isu ini semakin menguat setelah sang kuasa hukum Fahmi Bahmid terlihat datang mengunjungi Nikita Mirzani pada 3 April 2025 kemarin. Namun menariknya, saat diwawancarai awak media setelah kunjungannya, Fahmi Bahmid tampak tidak membeberkan kondisi kliennya secara gamblang. Ia memilih menahan diri dan hanya memberikan jawaban singkat kepada awak media, membuat publik justru semakin bertanya-tanya, apakah benar kedatangannya kali ini bukan hanya sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk memastikan kondisi psikologis Nikita Mirzani yang dikabarkan mulai terguncang. Apakah benar Nikita Mirzani sedang mengalami tekanan mental berat setelah sebulan menjalani kehidupan di dalam tahanan? Situasi ini tentu menyentuh simpati banyak orang. Pasalnya, selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok perempuan kuat dan vokal yang tidak pernah gentar menyuarakan pendapatnya. Namun kini, saat berada dalam posisi terjepit dan jauh dari keluarga, termasuk ketiga anaknya, publik mulai melihat sisi lain dari Nikita Mirzani, sisi yang lebih manusiawi, rapuh, dan terluka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hari ini ramai diberitakan bahwa Nikita Mirzani mengalami drop mental akibat kasus hukumnya yang masih berjalan. Nah, lalu muncullah komentar, kalau nggak salah kenapa harus takut, kenapa sampai drop mental segala. Menurut saya mah guys, ini justru manusiawi ya. Mental seseorang bisa terguncang saat harus menghadapi tekanan hukum, apalagi harus menjalani penahanan. Terbatasnya kebebasan, jauh dari keluarga, dan tekanan publik yang luar biasa. Dan kita juga nggak boleh lupa nih, Nikita Mirzani kan adalah seorang ibu dari 3 anak. Kondisi emosional itu bisa sangat kompleks guys. Terlepas dari pro dan kontra ya, kita tetap harus pegang prinsip ya, bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan yang inkrah. Mari kita belajar untuk lebih bijak guys. Mendukung proses hukum adalah hal yang sangat penting, tapi menjaga empati juga tidak kalah penting. Kadang tekanan mental bukan soal bersalah atau tidak, tapi tentang bagaimanakah kita sebagai manusia menghadapi badai yang datang tiba-tiba. Nikita Mirzani dikabarkan ngedrop di tahanan. Pastinya kita tahu bahwa Nikita Mirzani tahanannya diperpanjang menjadi 40 hari. Nah, di sini kita ambil pelajarannya bahwa kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Kejayaan seseorang tidak akan kekal. Kekayaan seseorang tidak menjadikan dia sebagai orang yang kuat. Hari ini sebelum 40 hari tahanan, dia sudah mulai ngedrop. Kita merasa prihatin, kita juga merasa kasihan karena harapan dia untuk hari raya bersama anak-anak dan keluarga ternyata meleset, justru berhari raya di tahanan hingga hari ini dikabarkan ngedrop. Di sini kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan ini tidak akan kekal. Maka dari itu, berperilakulah dengan baik. Jangan suka menyombongkan diri, jangan suka menghina orang lain. Jika Allah berikan kita rezeki yang lebih, kekuatan yang lebih, kejayaan yang lebih, bukan untuk menghinakan atau merendahkan orang lain. Walaupun banyak kebaikan yang dia tebarkan, tapi kejelekannya menghinakan orang lain yang akan kita ingat selamanya. Kita tidak pernah dihinakan, tapi mendengar orang-orang yang dihinakan, yang dicemooh, yang dimiskin-miskinkan, yang digembel-gembelkan, doa mereka
keluarga mereka mengalir, akan menjadi balasan bagi orang-orang yang menghina. Kita pastinya tahu siapa dia. Di saat menghina orang lain, menghina yang miskin, menghina yang jelek, wah, kata-katanya begitu mengiris hati. Kita yang tidak dihinakan pun merasa sakit, merasa perih. Apalagi yang dihinakan, yang direndahkan, pedih. Doa dari orang yang pedih, doa ibu-ibu yang anaknya terzolimi amat tajam. Apalagi doa di tengah malam, mendoakan orang yang zolim akan sadar. Dan hari ini mungkin Allah berikan jalan untuk Nikita Mirzani mendapatkan kesadaran, mendapatkan hikmahnya bahwa sekuat-kuatnya manusia akan jatuh juga pada waktunya. Semoga dia cepat sembuh, cepat sadar, cepat mendapatkan ridho Allah agar menjadi orang yang lebih bermanfaat tanpa menghinakan atau merendahkan orang lain. Seteruan antara Sirkus in the Gang Nikita Mirzani dan Doktif ini patut dibilang kasus terheboh. Yang paling heboh sejagat raya mencuat sampai ke anggota dewan. Di kasus ini juga kita justru menemukan banyak orang-orang yang punya gelar ternyata bobang alias bodoh banget. Inilah mungkin yang dikatakan mungkin pakai orang dalam untuk beli gelar, pakai duit untuk beli gelar. Dia nggak benar-benar pintar tapi bisa memiliki gelar. Mungkin dia memang pintar tapi kepintarannya digunakan untuk membodoh-bodohi orang yang tidak pintar. Dokter, oknum, perempuan, dia selalu bikin statement, mana undang-undangnya? Tunjukin undang-undangnya. Nenek bilang sama kau, di negara ini nggak semua peraturan itu harus ada undang-undangnya. Yang ada undang-undangnya sekalipun belum tentu dijalankan. Jadi kalau muncul kau mengatakan mana undang-undangnya, tunjukkan undang-undangnya, terus kau berlandaskan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini hanya karena undang-undang, terus kalau nggak ada undang-undang bebas kau melakukan semuanya. Tapi kau punya keyakinan, kau takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau punya hati nggak untuk melakukan hal-hal kayak gitu? Kalau kau punya hati dan perasaan, tidak akan pernah kau lakukan atau kau bela orang-orang melakukan kejahatan. Sekalipun itu tidak ada di dalam undang-undang, tapi kan kau punya keyakinan, kau kan punya agama, kau kan punya Tuhan, paham kau? Apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Ini pertanyaan yang sering kali terjadi ditanyakan oleh netizen di live saya. Nikita Mirzani ya dikenakan pasal ancaman pasal pemerasan dan TPPU. Yang berat dalam hal ini adalah TPPU-nya. Kenapa? Karena TPPU-nya ancamannya bisa maksimal 20 tahun itu, bisa sampai 20 tahun. Nah, ini yang berat TPPU. Tapi TPPU, tindak pidana pencucian uang ini harus ada predikat krimnya. Predikat krim itu pidana asal. Pidana asalnya apa? Ya pengancaman atau pemerasan tadi. Kemudian pertanyaannya, bisa bebas nggak Nikita Mirzani? Pendapat saya, bisa saja Nikita Mirzani bebas di persidangan nanti, asalkan pengacaranya bisa membuktikan di persidangan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata, bukan pemerasan atau pengancaman. Peristiwa perdata itu apa? Endorsement misalnya, kerjasama bisnis dan sebagainya. Sehingga kalau pengacara Nikita Mirzani bisa membuktikan di persidangan ini merupakan peristiwa perdata, maka Nikita Mirzani tidak bisa dikenakan pasal pengancaman maupun pemerasan, sehingga otomatis TPPU-nya dia bisa lepas karena predikat krimnya itu perdata, sehingga tidak bisa TPPU disandingkan dengan peristiwa perdata, gitu ya. Jadi bisa saja Nikita Mirzani lepas asal tadi pengacaranya lihai dan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana. Oke?
Masa tahanan Nikita Mirzani ditambah menjadi 40 hari. Nah, kemungkinan juga nanti akan ditambah menjadi 150 hari ke depannya. Dan sekarang Nikita Mirzani akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di dalam jeruji besi. Nah, pasti untuk para musuh-musuhnya, teman lawannya, pembencinya Nikita Mirzani ini pada happy banget ya. Tapi yang perlu kalian tahu, kenapa masa tahanan Nikita Mirzani ini ditambah ke depannya sampai 20 hari ataupun 150 hari nanti, karena ini penyelidikannya sangat ketat banget guys. Apalagi sekarang satu persatu, one by one, kedok-kedok para kelicikannya owner skincare yang berbahaya yang mengandung overclaim ini sudah terbukti satu persatu guys. Apalagi ini si pelapornya Nikita Mirzani ya, siapa namanya, Dr. Reza Gladys. Kalau tidak ada dalangnya, dia nggak mungkin memberikan secara cuma-cuma uang 4 miliar kepada Nikita Mirzani ya. Nah, cuma yang perlu kita ketahui di sini, kita itu seharusnya berterima kasih banyak kepada Doktip ataupun Nikita Mirzani karena dia telah membuka mata lebar para warga Indonesia dengan adanya skincare yang berbahaya ini ya. Itu berbahaya banget loh, skincare yang dia jual di e-commerce secara ilegal, secara umum ya, yang bisa dibeli oleh semua masyarakat, tapi itu kandungannya kan nggak sesuai dengan apa yang diomongin, apa yang ada di packagingnya gitu. Nah, jadi aku rasa buat Nikita Mirzani ya santai aja di sana, semangat ya, karena kita juga di sini tahu kalau Nikita Mirzani itu sangat bener sekali ya, bener sekali ya. Karena kalau Nikita Mirzani itu aku rasa dia enjoy aja, karena dengan adanya skincare yang akan diperiksa nantinya lebih dalam lagi, kita tunggu nanti di pengadilan. Aku rasa si Nikita Mirzani pasti akan bebas dan juga menang.